Oke, shalom teman-teman. Mmm, oke, teman-teman, semua pasti tahu dong, apa itu CCTV gitu ya. CCTV atau dengan kata lain mungkin kalian ada yang tahu, kamera tersembunyi kali ya, kamera tersembunyi. Mungkin kita bisa temukan itu ada di setiap toko-toko kali ya. Tujuannya pasti itu buat mengawasi setiap para pembeli, atau mungkin ada juga yang buat pakai itu, buat tahu kondisi sekitar kita. Mmm, tapi ada juga yang naruh CCTV itu di rumah-rumah tertentu. Mereka pakai CCTV itu, buat ada juga yang buat pakai itu buat cari barang hilang. Tapi mereka, taruh CCTV itu buat mencegah tindakan kriminal. Mayoritas sih buat mencegah tindakan kriminal gitu ya. Tapi, kapan itu aku pernah kapan itu aku pernah sih, ada satu saat aku pernah jalan-jalan di kompleks, terus aku ngelihat ada sebuah rumah itu memang sederhana sih. Rumah itu sederhana, terus aku lihat di rumah itu dipasang sebuah CCTV. Sebuah CCTV di sudut pagar rumahnya. Nah, terus aku ngebatin aja, "Wah, zaman sekarang ya, zaman sekarang nggak rumah sederhana, nggak rumah sederhana, nggak rumah besar, semua udah dipasang CCTV. Tapi coba kita pikirin ya teman-teman, CCTV ada di mana-mana, berarti gerak-gerik hidup kita itu udah dipantau sama CCTV. Itu membuat aku takut sih teman-teman, gerak-gerik hidup kita dipantau sama CCTV. Tapi bukankah seharusnya kita lebih takut dengan mata Tuhan? Karena mata Tuhan itu lebih senantiasa mengawasi kita. Karena kalau CCTV itu sifatnya terbatas, teman-teman. CCTV dibuat sama manusia. Tapi kalau mata Tuhan bukan dibuat sama manusia. Mata Tuhan senantiasa mengawasi semua umat manusia. Dimanapun kita semua berada, mata Tuhan bisa mengawasi kita. Nggak ada segala sesuatu pasti dipantau oleh Tuhan, dipantau sama manusia. Semuanya terjangkau oleh penglihatan Tuhan. Walaupun mungkin kita nggak bisa lihat itu secara langsung, kayak Tuhan menampakkan itu secara langsung. Kita nggak lihat itu. Tapi harusnya kita hati-hati, bahwa mata Tuhan itu ada di mana-mana, teman-teman. Tuhan nggak pernah tidur. Tuhan nggak pernah tidur. Tuhan selalu ngawasin kita, teman-teman. Kita harus hati-hati. Tuhan mengawasi gerak-gerik hidup kita. Bahkan apapun yang kita lakukan, nggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua ada dalam pengawasan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Semua Tuhan tahu. Nggak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Semua telanjang. Luar atau dalam, semua Tuhan tahu. Nah, itu kalau hidup kita. Tapi kalau di Alkitab gitu ya teman-teman, aku ada sempat baca di Alkitab sebuah kisah yaitu Adam dan Hawa. Di Alkitab Adam dan Hawa, waktu mereka ketahuan berbuat dosa, mereka langsung cepat-cepat bersembunyi gitu. Karena mereka berharap waktu mereka berbuat dosa, mereka nggak ketahuan sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tahu, karena mata Tuhan senantiasa mengawasi hidup mereka. Mengawasi hidup Adam dan Hawa. Dan ternyata ketahuan kan, bahwa mereka berbuat dosa. Jadi setelah mereka berbuat dosa, Tuhan mencari dan menemukan mereka yang sembunyi itu. Jadi di hadapan Tuhan, memang nggak ada yang tersembunyi.
Manusia nggak bisa nyembunyiin apapun. Tuhan bisa melihat segala sesuatu di alam semesta ini. Kita nggak bisa ngumpetin apa-apa, teman-teman. Ada juga di Alkitab tokoh Kain dan Habel gitu. Kain waktu membunuh Habel, mungkin nggak ada yang ngelihat. Mungkin nggak ada yang ngelihat, tapi Tuhan tahu. Karena mata Tuhan senantiasa mengawasi. Cuma Tuhan yang tahu. Jadi sekalipun itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, Tuhan tahu. Tuhan tahu itu semua. Dan ingat, kita harus ingat, apapun yang kita lakukan, nantinya akan dipertanggungjawabkan suatu saat nanti di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab kita bisa lihat itu di Ibrani 4 ayatnya yang ke-13. Itu aku bacain aja. Ibrani 4 ayatnya yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Nah, di situ kan dibilang bahwa yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus mempertanggungjawabkan itu, teman-teman. Segala sesuatu yang kita lakukan nanti dinilai oleh Allah dan ada pertanggungjawabannya suatu saat nanti. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala aktivitas, mulai dari kita bangun tidur, doa, kerja, sampai kita nanti tidur lagi, semua dinilai oleh Allah. Dan nasib kekal kita ada di tangan kita sendiri. Semua itu ditentukan oleh nasib kekal kita. Apa yang kita lakukan ada di tangan kita sendiri. Jadi kita harus sangat berhati-hati sih apa yang kita lakukan. Karena Tuhan sangat mengawasi gerak-gerik hidup kita. Tapi sayangnya kita nggak bisa menghindar dari pengawasan Allah, teman-teman. Atau dengan kata lain, kita nggak bisa ngatur Allah. Karena Allah punya tatanannya sendiri. Dan sebaliknya juga, Allah juga nggak bisa ngatur kita. Karena kita punya kehendak bebas. Sehingga kita pun juga berhak untuk mengatur diri kita sendiri. Sehingga kita nggak bisa dikontrol oleh Allah. Kita nggak bisa dikontrol oleh Allah. Karena manusia itu bukanlah robot yang punya remote control. Jadi Allah nggak bisa ngontrol-ngontrol manusia. Tapi kita harus balik lagi ke yang tadi. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ada pertanggungan jawabnya. Jadi nasib kekal kita memang ditentukan oleh kita sendiri. Kita punya pilihan antara kita mau taat atau kita nggak taat, antara kita mau menghormati Allah atau kita malah nggak sopan sama Allah. Tapi kita harus selalu ingat kalau mata Allah senantiasa mengawasi kita. Kita harus ingat bahwa mata Tuhan itu ada di mana-mana, teman-teman. Baik orang yang jahat, orang yang baik, Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap perbuatan kita. Kalau orang yang jahat, Tuhan akan beri hukuman. Dan orang yang baik, akan Tuhan beri upah. Tapi setiap orang, pasti Tuhan pelihara kok. Dan Tuhan pasti akan ngasih kesempatan kepada setiap kita untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tapi teman-teman, kalaupun kita ngalamin suatu masalah gitu ya, kalau kita ngalamin suatu masalah, Tuhan tahu kok. Allah tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Karena matanya senantiasa mengawasi kita. Kalau mata Tuhan senantiasa mengawasi kita, pasti Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Mungkin sebagian dari teman-teman juga pernah merasakan apa yang aku rasakan. Aku ngalamin suatu masalah yang membuat aku mikir,
Kok seakan-akan Tuhan nggak ada ya? Seakan-akan kok Tuhan diam aja? Aku berpikir seperti itu. Atau mungkin teman-teman juga ada yang mikir seperti itu. Kemana sih Tuhan? Kok Tuhan nggak nolong aku? Aku berpikir seperti itu. Tapi kemudian Roh Kudus mengingatkan aku. Roh Kudus ngingetin aku bahwa kayaknya ada yang salah dalam diri aku. Itu berarti ada yang salah dalam diri kamu. Kamu belum hidup bersih. Kamu belum hidup suci. Kamu harus berubah. Kamu harus menjadi lebih baik. Karena kalau misalnya kamu berubah menjadi lebih baik, kamu lebih hidup suci, pasti Tuhan akan menunjukkan saat yang tepat untuk kamu. Tuhan tahu waktu yang tepat. Jadi pokoknya kita jangan khawatir kalau misalnya kita mengalami suatu masalah, karena Tuhan senantiasa mengawasi kita. Mungkin sesekali memang Tuhan tampaknya nggak kelihatan, teman-teman. Tuhan mengizinkan semuanya. Tuhan mengizinkan semua hal terjadi dalam hidup kita. Begitu pula juga dengan mungkin kejadian di sekitar kita yang kita lihat adanya kejahatan-kejahatan gitu ya. Kejahatan-kejahatan yang semakin tambah buruk mungkin. Kayak adanya korupsi, atau mungkin orang banyak yang nyuri, atau mungkin ada orang yang bunuh, dan lain sebagainya, mungkin kayak gitu ya. Tuhan tahu kok, Tuhan tahu semua itu. Tuhan tahu tindakan semua orang dengan jelas dan sangat teliti. Semua motif-motif orang jahat, Tuhan tahu. Dan di balik tindakan itu Tuhan sangat tahu. Karena Tuhan tahu kedalaman hati manusia. Karena ada ayatnya juga di Amsal 15, ayatnya yang ke-11 juga. Aku bacain aja. Di situ, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Nah, lebih-lebih hati anak manusia. Di situ kan berarti hati manusia, Tuhan sangat tahu. Tuhan sangat tahu hati manusia, teman-teman. Jadi baik orang jahat, Tuhan sangat tahu. Allah peduli dengan dunia kita, teman-teman. Dengan kehidupan kita, dunia kita. Tuhan tahu. Karena dia bukanlah pengawas yang cuek atau acuh tak acuh. Tuhan bukan pengawas yang cuek, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Jangan pernah kalian bertanya, kok Allah diam aja ya? Tuhan di mana? Aku juga sedang belajar. Aku nggak boleh bertanya, Tuhan di mana ya? Engkau di mana? Karena itu berarti ada yang salah dalam diri kita. Kita harus introspeksi diri. Mungkin sekarang karya Allah mungkin sekarang karya Allah belum kelihatan, teman-teman. Karena segala sesuatu nggak ada yang instan. Segala sesuatu terjadi melalui proses. Segala sesuatu ada prosesnya. Kalau kita lihat pun penciptaan Allah itu juga melalui proses kan. Nggak ada kayak langit, bintang, hewan, itu tiba-tiba langsung ada. Semua butuh berhari-hari. Semua berhari-hari, berproses. Nggak ada yang instan. Jadi begitu pula dengan hidup kita. Jangan berpikir bahwa kita langsung cepat masalah itu kelar. Atau mungkin semua maunya instan-instan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Suatu saat nanti, kalaupun kita melihat adanya kejahatan gitu di bumi ini, Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan semua pelaku kejahatan pasti itu akan dihukum. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan
Tuhan akan memberi upahnya kok. Dan terutama orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti akan diberi upahnya suatu saat nanti. Pokoknya yang menjadi fokus utama kita sekarang ini adalah yang penting kalau kita adalah orang percaya. Kalau kita orang percaya, kita dituntut untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Kita dituntut juga untuk bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Kita juga dituntut untuk bisa membedakan mana yang dosa, mana yang kudus, dan yang terutama lagi, kita dituntut untuk bisa mengerti kehendak Bapa. Tapi kita jangan cuma mengerti kehendak Bapa, tapi kita dituntut untuk melakukan kehendak Bapa itu. Jadi kita jangan cuma mengerti kehendak Bapa, tapi kita harus melakukan kehendak Bapa itu. Kita harus banyak duduk diam di kaki Tuhan, teman-teman, untuk bisa mengerti kehendak Bapa itu. Dan yang terpenting, melakukannya. Itu yang sangat sulit. Sangat sulit, teman-teman, melakukan kehendak Bapa. Kalau ada satu tokoh di Alkitab itu ada satu tokoh di Alkitab, dia berbuat curang, tapi dia tertangkap oleh mata Allah, yaitu Gehazi. Gehazi adalah bujang Elisa. Jadi ceritanya adalah seorang panglima raja, namanya Naaman. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu kali ya Naaman. Naaman awalnya dia sakit kusta, terus dia minta tolong Nabi Elisa untuk menyembuhkan gitu. Terus dan kebetulan Nabi Elisa nyuruh si Naaman ini buat menyelam 7 kali di Sungai Yordan dan sembuh. Lalu Naaman mau ngasih persembahan, tapi si Elisa nolak. Lalu karena nolak, tapi si Gehazi ini, bujang Elisa ini si Gehazi dia dengar kalau si Naaman mau ngasih persembahan. Tapi si Elisa ini nolak. Lalu waktu Naaman mau balik, si Gehazi buru-buru nyamperin. Untuk minta persembahan itu. Tapi waktu si Gehazi itu buru-buru pulang ke rumah Elisa, dia bilang si Elisa nanya, "Gehazi, kamu dari mana?" Lalu si Gehazi berbohong, "Enggak, aku nggak dari mana-mana." Si Gehazi berpikir bahwa nggak ada yang ngeliat, tapi ternyata ada mata Tuhan yang mengawasi. Dia lupa bahwa ada mata Tuhan yang mengawasi. Di sini kan berarti bahwa Gehazi udah berbuat curang. Dan pada akhirnya Gehazi pun dihukum, teman-teman. Gehazi dihukum dengan penyakit kusta Naaman. Jadi teman-teman, jangan sampai kita lupa bahwa ada mata Tuhan yang mengawasi setiap gerak-gerik hidup kita. Sampai suatu saat kita dihukum oleh Allah. Kita harus selalu ingat itu. Jadi kalau kita udah tahu ada mata Allah yang mengawasi setiap hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Coba kita periksa diri kita. Kita introspeksi diri. Pertama, kita harus pertanyakan pada diri kita. Gimana tindakan kita waktu kita diperhadapkan dengan adanya godaan-godaan, waktu kita adanya godaan untuk melanggar firman Tuhan. Dan kebetulan di saat itu nggak ada orang yang melihat. Contoh simpelnya kayak gini. Mungkin kalau kita udah bisa nyetir gitu ya. Terus kondisinya kita lagi buru-buru,
Kita buru-buru udah bisa nyetir, terus tiba-tiba lampu merah dan nggak ada polisi. Apakah kalian akan nerobos lampu merah itu? Atau kalian akan menuruti rambu-rambu lalu lintas itu? Aku boleh tanya nggak? Aku mau tanya dong ke Bastian. Enggak dong. Boleh, Bas? Bas, kamu Boleh. bisa nyetir nggak, Bas? Kalau aku masih bisanya sepeda sih. Tapi kalau kayak motor harusnya bisa sih. Udah pernah coba. Kalau motor bisa. Ya, cuma belum pernah diuji. Ya udahlah, motor nggak apa-apa, Bas. Kalau misalnya kamu lagi buru-buru gitu ya, kamu lagi buru-buru, terus tiba-tiba lampu merah gitu. Kebetulan Ya, lampu merah, nggak ada polisi. Terus jalanan lagi sepi, Bas. Mumpung nggak sih? Gimana? Kamu nerobos atau kamu nungguin sampai hijau? iya, nggak tahu ya. Gimana? Lagi rame ya? Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku tanya satu lagi deh, tapi kemungkinan mungkin kayaknya Bastian akan nerobos. Aku tanya Cindy aja deh. Ya, Gimana Sin kamu? Kamu akan nerobos lalu lintas lampu merah itu? kalau memungkinkan, tapi kayaknya nggak aku doang sih, kayaknya orang-orang Indonesia itu juga akan melakukan itu sih. Kalau misalnya lihat, oh motor kendaraannya masih jauh, pasti akan dinerobos. Tapi kalau misalnya dekat-dekat ya udah tungguin aja, Tapi kemungkinan besar akan kamu terobos lah ya. terobos kayaknya sih. Walaupun lampu merah. Kalau biar cepet aja sih. Oke lah, padahal ada mata Tuhan yang melihat, Sin. Ya. Cuma kadang kita suka lupa kalau udah di jalan, yang penting cepet aja sampai tempat tujuan. Tapi seharusnya kita, Bersabar. ya begitulah, seharusnya kita menuruti aturan lalu lintas. Karena kalau kita sebenarnya udah tahu apa yang benar, kita udah tahu apa yang benar, seharusnya kita menaati itulah. Jadi bertindaklah dengan benar, teman-teman, dimanapun kita berada. Walaupun mungkin kayak tadi nggak ada polisi gitu ya, atau nggak ada siapapun yang melihat, tapi mata Tuhan senantiasa ngelihat kita. Mata Tuhan selalu mengawasi kita. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi untuk bisa bertindak dengan benar, kuncinya adalah kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Tapi apa takut akan Tuhan yang benar itu? Takut akan Tuhan yang benar, itu ada ayatnya. Ayatnya ada di Amsal 8, ayatnya yang ke-13 ya. Aku bacain juga. Takut akan Tuhan yang benar adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, kalau kita bisa simpulkan di sini gitu ya. Kita bisa simpulkan kalau Tuhan benci kejahatan. Tuhan benci kejahatan. Maka kita harus taat sama perintah Allah. Dan kita harus bersedia untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Kalau kita memang takut akan Tuhan, kita bukan berarti takut akan dihukum. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, itu berarti kita menghormati Tuhan, teman-teman. Kita nggak mau melukai perasaan Bapa, dan kita hanya mau menyenangkan perasaan Bapa.
sehingga Bapa pun turut menikmati apa yang kita lakukan. Dan kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Allah, itu berarti kita harus berani untuk taat dan rela untuk melakukan apa aja yang Bapak kehendaki, asalkan Bapak senang. Coba bayangin, kalau misalnya kalian punya pacar gitu ya, kalau kalian sampai punya pacar, atau Tuhan ngizinin kalian punya pacar suatu saat nanti, kriteria utama yang kalian harus punya itu adalah laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, pasangan yang takut akan Tuhan, dia pasti menghormati Tuhan. Dan orang yang menghormati Tuhan, dia pasti menghormati pasangannya. Dia pasti menghormati pasangannya. Jadi kriteria utama kalian adalah carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkan kalian menikah ya. Tapi untuk memiliki rasa takut akan Tuhan, itu perlu ketekunan, sangat perlu ketekunan yang harus dibangun dari kehidupan hari ke hari, dari waktu ke waktu. Seperti yang aku bilang, nggak ada semua yang instan. Dan kalau kita mau serius untuk hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti akan menuntun kita. Tuhan mau membimbing kita, asalkan kita mau serius, teman-teman. Kalau kita mau serius, Tuhan akan mengizinkan berbagai peristiwa kok. Tapi jangan sampai kalian menyerah gitu aja kalau misalnya Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa yang menyakitkan. Kalau sampai Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa, itu akan membuat kita semakin bertumbuh menjadi semakin dewasa. Sehingga rasa takut akan Tuhan itu akan terbangun terus, teman-teman. Jadi, yuk kita belajar untuk menghormati Allah. Menghormati Allah yang nggak kelihatan ini. Walaupun ini sulit, tapi aku yakin kita semua pasti bisa. Kalau orang yang takut akan Allah, dia pasti mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan hidup kita pasti mau menyenangkan Tuhan dan mau mengabdikan hidupnya hanya untuk Tuhan. Hanya untuk kepentingan Tuhan dan hanya untuk kepentingan kerajaannya. Sehingga bagi mereka, dunia itu udah nggak indah lagi. Karena hanya Tuhan satu-satunya kebahagiaan dalam hidupnya. Dan kalau mereka memiliki rasa takut akan Tuhan, ada badai sebesar apapun, dia nggak akan takut. Karena ada Tuhan perlindungannya. Cuma sayangnya ya teman-teman, kalau kita perhatiin, banyak orang yang nggak memiliki rasa takut akan Tuhan. Sehingga hidup mereka cenderung sembrono aja. Dan hidup mereka asal-asalan. Karena mereka berpikir bahwa semua kejahatan yang mereka lakukan, atau apapun yang mereka lakukan selama ini, nggak ada yang ngawasin, jadi mereka udah bodo amat. Mereka bodo amat akan apapun yang mereka lakukan. Nggak ada yang ngawasin. Karena mereka berpikir, ya udahlah, Tuhan ini juga nggak kelihatan. Jadi ya udah, aku mau hidup seenak aku aja. Mungkin di hadapan manusia, semua memang nggak kelihatan. Tapi balik lagi, di hadapan Allah, semua telanjang, teman-teman. Kita mungkin bisa bersandiwara ya, di depan manusia. Kita bisa kayak acting gitu ya, di depan manusia. Tapi di hadapan Tuhan, kita nggak bisa. Karena nggak ada yang tertutup, nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia maha hadir. Dan matanya menjelajah seluruh bumi. Bahkan ketajaman matanya bisa menembus sampai kedalaman hati manusia.
Sedangkan kalau manusia cuma bisa melihat apa yang di depan mata. Karena bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. Mungkin manusia hanya melihat yang di depan, tapi Allah bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Manusia ini penuh keterbatasan dan kelemahan. Manusia bisa nutup-nutupin kelemahan. Semua perbuatan yang jahat, yang bodoh, semua perbuatan yang sia-sia bisa ditutupin sama manusia. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada hukum tabur tuai, teman-teman. Apa yang kita tabur, itu kita tuai suatu saat nanti. Dan kita harus ingat yang tadi lagi, segala sesuatu yang kita lakukan, ada pertanggungan jawabnya. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Dia hakim yang adil. Dia akan menghakimi kita dengan adil suatu saat nanti. Baik perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Sehingga pada akhirnya, kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan yang benar, kita akan menaruh Tuhan di depan mata kita. Dan kalau kita menaruh Tuhan di depan mata kita akan selalu merasa bahwa Tuhan seakan-akan ada di mana-mana. Dan Tuhan akan selalu mengawasi gerak-gerik hidup kita. Dan kita seringkali mungkin lupa ya, kita lupa bahwa Tuhan mengawasi kita. Tapi kita harus selalu ingat bahwa perbuatan kita ada pertanggungjawabannya, teman-teman, suatu saat nanti. Jadi jangan pernah kita sembarangan hidup. Karena pengawasan Tuhan itu nggak pernah terbatas. Tuhan aja tahu setiap helai hidup, setiap helai rambut manusia. Tuhan tahu berapa jumlahnya. Segitu detailnya, teman-teman. Jadi yuk kita jalanin hidup kita dengan rasa takut akan Tuhan. Jadi ayo kita juga jaga setiap perilaku, perbuatan, tingkah laku, perkataan, semuanya agar semua seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ayo kita bikin Tuhan tersenyum bahagia, supaya suatu saat nanti kita bisa disebut oleh Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ayo kita jaga kehidupan kita, dimanapun kita berada, karena semuanya ada dalam pengawasan Tuhan, teman-teman. Dan ayat terakhir yang aku mau bagiin, ini ada di Lukas 12 ayatnya yang kedua, yaitu tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Jadi memang semua nggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Jadi hati-hatilah dalam bertingkah laku ya teman-teman. Sekian sharing aku pada malam hari ini. Makasih.